Kamu berlarian di jalanan. Orang-orang di sekitarmu kelihatan panik dan mulai menghindar. Tapi gerak mereka lumayan lambat. Mirip-mirip seperti slow-mo. Mobil levitasi magnetik tiba-tiba berhenti dan nyaris bertabrakan. Pengemudi dan penumpangnya menatapmu sambil melongo. Mata dan mulut mereka terbuka lebar. Tanpa menggubrisnya, kamu terus lari, dan lari. Mundur ke 3 bulan sebelumnya. Nenekmu kangen berat sama kamu. Jadi, kamu perlahan mulai naik ke mobil terbang keluaran terbaru yang dirancang oleh Tech VIP. Saat tanganmu menyentuh panel dashboard, komputernya langsung terhubung ke otakmu. Beberapa saat kemudian, mobilmu sudah tahu rute tercepat menuju ke rumah nenekmu. Malahan, kamu nggak memperhatikan kalau mobilmu mulai terbang dan melesat dengan kecepatan 320 km per jam selama setengah detik. Jarimu mulai scrolling berita melalui lensa kontakmu. Saat melirik keluar jendela mobil polarisasi, kamu bisa ngelihat para pejalan kaki berdiri di trotoar bergerak. Tubuh mereka sangat irit gerak. Sesekali mereka juga mengecek pergelangan tangan. Di balik lengan baju panjang mereka, terselip benda bulat kecil yang selalu nempel di tempatnya. 3 menit kemudian, mobilmu sudah terparkir otomatis di dekat bangunan kecil berlantai 5. Kalau dibandingin dengan gedung pencakar langit setinggi 200 lantai, bangunan ini tentu saja kelihatan mungil. Kamu langsung nyapa nenekmu. Rupanya kursi melayang miliknya lagi rusak dan teknisinya baru bisa ngebenerin besok. Tapi dia perlu ngambil barang di dalam loteng dengan kursi itu. Kamu pun naik lift ke lantai 5. Kalau kursi itu masih berfungsi, kamu cuma tinggal duduk, kemudian bisa terbang menuju loteng. Tapi kali ini, kamu harus naik tangga. Dengan 7 kali istirahat, kamu perlahan naik dan akhirnya berhasil sampai di loteng. Kemudian, kamu melirik pergelangan tanganmu. Penghitung napasmu nginfoin kalau kamu baru aja narik napas 2 kali lebih banyak dari biasanya. Nah, masalahnya, pada tahun 3150 ini, semua orang cuma punya jatah napas yang terbatas. Makanya, gerak kalian super lambat. Di seantero bumi, terdapat seabrek lift, perangkat terbang, trotoar bergerak, dan mobil terbang. Kalian semakin jarang jalan kaki, apalagi sampai lari, karena aktivitas ini bisa bikin ngos-ngosan dan boros napas. Meskipun punya gaya hidup super lelet, kalian gak kelebihan berat badan karena mengasup makanan khusus. Kamu mulai geleng-geleng kepala dan nyari kacamata pintar yang diperlukan nenekmu. Tiba-tiba kakimu tersandung karpet kuno dan tubuhmu mulai jatuh semakin dalam. Aduh! Tubuhmu kepentok lemari yang nyelip di sudut ruangan. Pintunya sampai lepas tuh dan kamu langsung mendarat di dalam konstruksi reyotnya. Kamu ngecek lagi jumlah napasmu. Tuh kan? Untung kamu gak apa-apa. Di punggungmu kayak ada sesuatu deh. Oh, ternyata ada gadget yang dipakai nenek moyangmu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kamu juga pernah ngeliatnya di museum. Benda ini dibuat saat manusia belum bisa mendownload informasi langsung ke otak mereka. Kalau gak salah sih namanya e-book. Setelah membaliknya, kamu bisa lihat tombolnya. Tombol itu kamu tekan dan layarnya langsung nyala. Kok masih berfungsi ya? Nenekmu tiba-tiba memanggilmu. Kamu langsung masukin buku itu ke dalam saku yang bisa dipasin ke jumpsuit silvermu. Setelah itu, kamu terus nyari kacamata itu. Malam harinya, kamu berhasil ngecek buku digital itu beserta isinya. Akhirnya, kamu begadang semalaman. Rupanya, kamu udah nemu barang epik. Di masa lalu, manusia bisa bernapas dalam jumlah tak terbatas. Informasi ini bikin kamu kepikiran. Seolah kamu udah sangat mendambakannya selama berabad-abad. Pembawaanmu yang energik selalu mendorongmu untuk jadi pemberontak. Jadi, kenapa nggak bereksperimen aja? Alat penghitung napasmu nunjukin angka 150 juta. Rata-rata manusia yang hidup pada tahun 3150 mengambil napas sekitar 10.000 kali setiap harinya. Tapi kalau kamu beneran nyoba semua aktivitas yang kamu inginkan, napasmu akan jauh lebih cepat. Kamu mulai penasaran dengan sisa waktu yang bisa kamu nikmati sebelum akhirnya napasmu habis. Kemudian, kamu memulai dengan hal aktivitas sederhana seperti bersepeda. Dan rupanya, kamu baru baca soal bersepeda. Kamu cuma perlu duduk di atas alat khusus yang bisa membawamu ke tempat tujuan. Jadi, kamu pergi mengunjungi rumah temanmu Arinda. Dia orang paling nyeleneh di seantero kota. Cewek itu tergila-gila dengan masa lalu, sampai beli benda kuno yang bisa dia temukan. Arinda cuma terdiam sambil membawamu ke garasi besarnya. Di situ dia nunjukin konstruksi roda 2. Kelihatannya sih sangat gak stabil. Kemudian kamu nyoba menaikinya, tapi malah jatuh. Coba lagi. Aduh, sikumu kepentok.
Ditemani Arinda, kamu nyari tahu caranya mengontrol sepeda. Untungnya kamu udah nggak menghiraukan lagi jumlah napasmu. Karena saat ini kamu juga ngos-ngosan. Tubuhmu mulai terasa panas dan berlumuran cairan asin. Kamu mulai panik, jangan-jangan tubuhmu mulai hancur. Tapi Arinda bilang kalau reaksi tubuh seperti ini memang normal saat fisikmu aktif. Temanmu itu mengizinkanmu menaiki sepedanya. Selama 1 minggu ke depan, kamu akan goes minimal selama 3 jam per hari. Insiden itu terjadi di pagi hari. Kamu lagi naik sepeda di area taman. Saat itu masih pagi buta, karena reaksi orang-orang terkesan aneh saat mereka melihatmu naik sepeda. Jadi begini ceritanya, awalnya kamu goes di pinggiran danau. Tahu-tahu kamu udah gerakin tangan dan kakimu di dalam air. Sepedamu juga ikut tenggelam. Seumur umur baru kali ini loh kamu nyemplung ke air yang lebih luas dari bak di kamar mandimu. Kamu terus mengambil napas sambil panik dan berusaha menggerakkan badan menuju tepi danau. Kakimu sampai nyentuh dasar danau. Untungnya Arinda nggak marah meski sepedanya udah tenggelam di dasar danau. Dia malah ngasih tahu satu rahasia. Malam itu, kamu memasuki jaringan komunikasi global. Di situ, kamu nyari informasi yang disebut dengan arsip YouTube. Setelah kamu masukin password yang dikasih Arinda, kepalamu langsung pusing. Ada seabrek informasi. Kamu pun langsung nonton sejumlah video soal cara berenang. Keesokan harinya, kamu mulai berlatih. Dan sebulan kemudian, skill renangmu udah lumayan baik. Suatu hari, tiba-tiba kamu stop di depan cermin. Saat ngelihat bayanganmu sendiri, kamu langsung tersadar kalau dirimu sudah banyak berubah. Lengan dan kaki kekar, bahumu lebar, kulitmu kecoklatan, dan wajahmu penuh dengan percaya diri. Kamu puas banget dengan perubahan ini. Jumlah napas di penghitung napasmu udah turun tuh, tapi kamu udah nggak menggubrisnya lagi. Kemudian, kamu bikin tantangan baru dengan jogging dan berlari. Semakin cepat larimu, semakin cepat juga tarikan napasmu. Tapi semuanya terbayar impas. Kalau semua orang di dunia ini bisa bergerak secepat kamu, mereka mungkin akan menjauh tiap kali melihatmu berlarian di jalan dengan tubuh penuh keringat dan earphone terpasang di kuping. Rupanya, kamu lagi ngedengerin lagu rock jadul yang pernah beken 1000 tahun yang lalu. Suatu hari, kamu nonton video YouTube soal cewek pendaki gunung. Pemandangannya cantik banget. Dan kegiatan yang dia lakukan kelihatannya sangat menarik. Jadi, kamu juga mau mencobanya. Terlebih dulu, kamu mendaki bukit kecil. Waduh, kok berat banget ya? Setelah kamu mendaki bukit pertama, penghitung napasmu malah rusak. Alat ini terus bergetar dan menghitung mundur napasmu dengan kecepatan tinggi. Tapi dengan begini, kamu jadi punya mimpi. Kamu mau mendaki Everest, gunung tertinggi di dunia. Persiapannya memerlukan waktu sampai bertahun-tahun. Kamu harus super fit dan ekstra hati-hati. Lagian kan kamu cuma mendaki sendirian. Sebelum memulai petualangan, perawakanmu kelihatan mirip binaragawan. Itu pun kamu ketahui dari foto-foto binaragawan di internet kuno yang telah diarsipkan. Kamu perlu mendaki selama lebih dari 2 bulan sebelum sampai di puncak Everest. Semuanya serba menantang. Kamu kesulitan mendaki, harus berjuang melihat jalur pendakian yang terpapar sinar matahari, dan pastinya tersengal-sengal saat bernapas. Semakin naik, molekul oksigen di udara terus menipis. Makanya, kamu harus bernapas lebih cepat pada ketinggian seperti ini. Jarakmu menuju puncak tinggal ratusan meter, dan matamu tiba-tiba melirik alat penghitung napasmu. Alat itu menunjukkan napas terakhirmu. Kalaupun harus meninggal di situ, kamu nggak akan menyesalinya. 3, 2, matamu mulai terpejam, dan hidungmu menghirup napas terakhir. Nggak terjadi apa-apa. Perlahan, kamu membuka matamu dan mengambil napas lagi. Duh, kok situasinya malah makin absurd sih? Setelah menenangkan diri sebentar, kamu mulai semangat untuk melanjutin perjalananmu. Alat penghitung napas di tanganmu udah nunjukin angka 0. Setengah jam lagi, kamu akan menginjakan kakimu di puncak tertinggi di dunia dalam keadaan hidup. Kamu masih ngakak saat melihat pesawat hovership hitam melintas di atas kepalamu. Sesaat kemudian, sejumlah orang berpakaian pelindung gelap melompat keluar dari pesawat, lalu menangkapmu. Hovership mulai terbang dengan kecepatan super tinggi. Kamu hanya mendengar beberapa potongan percakapan mereka. Sejauh ini aman, sudah diawasi selama 5 tahun. Tenang aja, bakal mereka urus. Pesawat pun mendarat, kamu dibolehkan turun. Selanjutnya, pesawat itu menghilang di balik awan. Saat mengamati sekeliling, kamu melihat orang-orang di dekatmu. Oh, lihat tuh, ada yang baru.
Cowok berambut pink berseru riang. Mereka semua mengangkat tangan kanan mereka. Alat penghitung napas mereka juga menunjukkan angka 0.